Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kembali kita bisa berjumpa di dalam program Bible Study CK7, di mana kita hari lepas hari akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang tekun belajar firman Tuhan, maka Tuhan dengan sangat senang dan sukacita akan menumpahkan seluruh isi hatinya kepada kita. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar menggali tentang kehidupan Yusuf, di mana dia akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin rohani bagi keluarga besarnya, yaitu Bani Israel. Hari ini kita belajar Yusuf di rumah Potifar. Mengapa Yusuf sampai tiba di rumah Potifar? Dan kegiatannya apa? Lalu apa maksud Tuhan mengizinkan Yusuf ada di rumah Potifar? Sebelumnya kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan, minta diurapi Tuhan, minta dijamah Tuhan, supaya firman Tuhan ini betul-betul hidup dalam diri kita masing-masing. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah perjanjian, yang berjanji dan pasti dikenapi. Terima kasih Yesusku. Kira lara pasy kira lara bayara lara palara palara bayara. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Sebab janjimu ya dan amin bagi kami. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ya Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang
sepanjang hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Ya Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepada setiap janji-Mu Tuhan. Pasti Kau genapi dalam hidup kami. Selayaknya kami menaruh harap hanya kepada-Mu. Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang baik, ya Bapa yang baik. Shikirala rabayara rabayara, shikirala rabayara rabayara. Bapakku yang baik, Ya Tuhan, Kau sangat ku cinta.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau benar-benar Bapa kami yang baik, selalu menuntun, memimpin, membela kami. Engkau yang menyediakan makanan di meja kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di tengah situasi seperti apapun, Engkau tampil sebagai Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk air kehidupan yang Kau berikan buat kami semuanya. Kami dipuaskan, kami disegarkan, kami dikenyangkan oleh Bapa yang baik itu. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar firman-Mu. Kami membuka hati kami, telinga kami sebagai telinga seorang murid, siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kejadian pasal ke-39. Di Alkitab kita halaman 42, Alkitab saya. Saudara, ada 23 ayat. Saya mencoba untuk menghilangkan beberapa untuk tidak saya baca, tetapi sulit saudara, karena memang ini peristiwa yang luar biasa. Jadi 23 ayat ini kita baca ya. Saya akan memimpin pembacaan ini, saudara simak baik-baik sambil di rumah, di dalam depan layar saudara, kita bisa membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Kejadian 39 pada perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja,
membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya itu, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kita akan belajar dari satu penggal kisah Yusuf yang banyak sekali dikhotbahkan, ya,
di-sharingkan baik di gereja, di persekutuan-persekutuan doa, di kul-kul ya, dan pertemuan-pertemuan rohani yang lain. Peristiwa ini sangat terkenal saudara, bagaimana Yusuf ketika ada di rumah Potifar, diangkat sebagai kepala rumah tangga di rumah majikannya ini, Yusuf mengalami ujian yang luar biasa. Ujiannya apa? Seperti yang kita baca tadi, adalah ujian kemurnian moralitas dan imannya kepada Tuhan. Disinilah kita melihat saintifikasi Yusuf dimulai di Mesir itu ini saudara. Kalau dulu diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakaknya. Dulu diperlakukan jahat oleh keluarganya. Sekarang di rumah majikannya yang pertama di Mesir ini, hal yang sama dialami oleh Yusuf. Diperlakukan tidak benar. Difitnah. Saintifikasi di rumah Potifar ini adalah menjaga kemurnian iman Yusuf dan moralitasnya. Sebab dia difitnah dengan luar biasa. Ini difitnah mentah-mentah saudara. Nah, tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Yusuf dibawa ke Mesir itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Ini sekitar 200 tahun setelah dipanggilnya Abraham mendapatkan perjanjian itu. Yusuf mendapatkan 3 ujian besar di Mesir, saudara. Yang pertama apa? Ujian kemurnian pribadi. Ini sering dialami oleh anak-anak muda yang jauh dari rumah keluarganya. Yusuf mengalaminya. Kemurnian kepribadiannya. Yang kedua, Yusuf mengalami ujian kesempatan untuk membalas kepada orang-orang yang memperlakukannya dengan kejam. Dan ujian yang ketiga adalah ujian menghadapi kematian. Dan saudara lihat, dari setiap ujian yang Yusuf alami itu saudara, dia mengalami kemenangan dan lulus ujian. Kenapa? Karena Allah menyertainya. Entah itu ujian pribadi tentang kemurnian moralitasnya, Allah menyertainya. Anak muda ini yang lagi keker badannya di usia 17 tahun ya, ke atas ya, lebih dari 17 tahun. Diuji seperti ini saudara. Yusuf menang. Diuji kesempatan untuk membalas. Dia menang. Karena dia tidak membalas. Dia diam saja. Sebenarnya iblis sedang menantikan reaksi Yusuf terhadap fitnahan istri Potifar tadi. Tapi Yusuf diam saja. Kenapa? Percuma. Percuma dia membalas. Yusuf tahu persis bagaimana cara dia mempersilahkan Tuhan mempersiapkan masa depannya. Yusuf menang dalam ujian pembalasan ini, saudara. Dan yang ketiga, ujian menghadapi kematian. Artinya apa? Yusuf harusnya dihukum mati, saudara. Karena kejahatan ya terhadap pemerkosaan ya, kejahatan terhadap kekerasan itu hukumnya mati sebenarnya. Dirajam. Ini dirajam harusnya. Tetapi Yusuf mengalami kemenangan. Kok nggak dirajam, nggak mati? Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Allah belum selesai dengan Yusuf. Ini yang dialami oleh Yusuf di rumah Potifar ini, saudara. Nah, pada pasal ini kita kembali melihat, ya, menjumpai seorang yang memiliki karakter yang luar biasa. Sebagai seorang hamba, seorang budak di rumah Potifar majikannya. Tetapi Yusuf ini sebenarnya dikasihi, dihormati, dan disenangi, saudara. Karena tidak mudah bagi orang Mesir percaya kepada orang Ibrani. Tapi nggak berlama-lama, Yusuf mendapatkan tempat di hati Potifar. Sebab apa? Sebab kemanapun dan apapun yang dilakukan oleh Yusuf, dibuat Tuhan berhasil.
Bahkan dikatakan kekayaan Potifar, kelimpahan hidup Potifar itu dampak dari kehadiran Yusuf di situ. Anugerah Allah yang menjadikan Yusuf lebih daripada orang-orang yang lain. Anugerah Allah yang memampukan Yusuf dikasihi oleh orang lain. Tapi sayang, tuannya yaitu Potifar sangat mengasihi, tapi istrinya memfitnah luar biasa. Nah, ini bagian dari saintifikasi, saudara. Setiap orang yang mendapatkan kepercayaan mengelola hal-hal yang besar, menerima hal-hal yang besar, ujiannya juga besar. Yusuf mengalaminya. Dan Yusuf menang. Kenapa? Karena Allah ada bersama dengan. Makanya pastikan, dalam keadaan engkau sedang diberkati, engkau sedang dibawa naik menjadi kepala, engkau sedang mendapat kelimpahan luar biasa dari Tuhan, bersiaplah untuk diuji oleh Tuhan. Ya, tapi jangan takut. Ujian seberat apapun, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia akan membuat kita cakap menanggung segala sesuatu. Kita juga menjumpai seseorang yang namanya Yusuf ini sebagai orang yang menderita, difitnah, nanti dipenjara. Tapi sekalipun di tempat-tempat yang paling tidak diingini manusia, saudara, dia justru mendapatkan kehormatan dan penghiburan. Oleh karena apa? Oleh karena kehadiran Allah yang selalu menyertai Yusuf. Mungkin saudara diuji dan ujian itu sangat berat. Atau mungkin saudara difitnah seperti Yusuf. Sampai Yusuf atau saudara harus menderita secara badani. Tapi percayalah, dari apa yang kita baca tadi, ditempatkan dimanapun kalau orang benar itu selalu menghasilkan kebaikan dan kebenaran. Dan akan menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Terbukti kok saudara. Di rumah Potifar, Yusuf jadi berkat. Nanti di penjara, Yusuf juga jadi berkat. Jadi gak masalah kita ada di mana. Selama kita hidup benar, Allah menyertai kita, kita tetap akan diberkati dan selalu menjadi berkat. Pernah saya singgung juga tipologi Yusuf ya. Di dalam diri Yusuf ini adalah tipologi Tuhan Yesus. Ya. Yesus adalah gambaran. Yusuf adalah gambaran Kristus yang luar biasa. Ya. Yang matching banget ya. Bahasa kan matching banget gitu. Yang mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Harusnya pangeran dia itu. Anak kesayangan Yakub. Ya. Tapi mengambil rupa seorang hamba. Karena dijual di Mesir sebagai budak. Yesus juga mengambil rupa seorang hamba. Harusnya dia pangeran di surga. Anak kesayangan Bapa. Tapi karena belas kasihan Bapa kepada dunia. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yusuf dicobai di rumah Potifar. Yesus juga dicobai iblis 3 kali. Dan baik Yusuf maupun Yesus menang. Nanti pada akhirnya difitnah. Yusuf masuk penjara, Yesus juga masuk penjara. Dalam lubang yang sempit satu malam itu. Namun segala sesuatu, kalau Bapa menyertai Yusuf, Bapa juga menyertai Yesus, maka Bapa yang sama juga menyertai saudara dan saya. Kalau sedang disaintifikasi atau diuji. Makanya dalam proses keselamatan saudara, pada masa saintifikasi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menyertai kita. Memberikan kekuatan. Jalan keluar. Cara-cara yang tepat untuk memenangkan masalah kehidupan ini. Jangan takut. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hanya kalau hidup kita benar di mata Tuhan. Ini ya saudara. Nah, ada sedikit yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Bagaimana istimewa Yusuf ini, saudara. Yusuf ini sengaja dibeli oleh Potifar. Dan
Potifar seperti mendapatkan harta yang tidak ternilai. Selain masih muda, Yusuf sebagai budak itu masih muda. Umur 17 tahun lebih sedikit lah. Masih muda. Sudah gitu cakap orangnya, elok parasnya. Udah pokoknya sangat proporsional. Ditambah apa? Pintar, cerdik. Karena nanti dia mampu menafsirkan mimpi-mimpi yang luar biasa itu. Yang berikutnya apa? Yusuf ini bukan hanya masih muda, ya, cakap, paras eloknya, pintar pula, tetapi yang membuat Potifar sangat tertarik adalah dia disertai Tuhan. Makanya Potifar melihat harta yang paling berharga ini. Membeli budak seperti Yusuf ini sebuah anugerah, ya. Kalau istilahnya ketiban durian runtuh gitu, saudara. Potifar itu seperti ketiban durian runtuh. Ini barang dagangan yang paling baik yang pernah didapati di Mesir. Makanya dia dijagai, dipercayakan. Potifar tidak gampang percaya kepada orang. Tapi ketika dia melihat Yusuf, dia langsung percaya kepadanya. Sebab Potifar dibuat berhasil, beruntung, dan diberkati. Ini barang dagangan yang luar biasa. Ini dalam pikiran Potifar seperti itu. Nah, orang Yahudi itu punya pepatah begini, saudara. Jika dunia mengetahui betapa berharganya seseorang yang baik, maka mereka akan membuat pagar di sekeliling orang itu dengan mutiara. Sekali lagi ya, orang Yahudi punya pepatah begini. Jika dunia mengetahui, jika kita mengetahui betapa berharganya seseorang. Orang ini berharga, baik, seperti Yusuf lah. Maka mereka yang memiliki Yusuf, yang memiliki karyawan seperti Yusuf, akan membuat pagar di sekeliling orang itu dengan mutiara. Artinya, mutiara tidak berharga dibanding dengan orang yang dapat dipercaya seperti Yusuf. Harta benda tidak berharga kalau memiliki karyawan, ya, memiliki orang seperti Yusuf yang menjadi sumber kehidupan bagi keluarga itu, bagi perusahaan itu, bagi pelayanan ini, saudara. Seperti Potifar menemukan Yusuf, Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang punya karakter seperti Yusuf. Kita berharga di mata Tuhan, maka kita dipagari dengan kasih setia Tuhan. Bukan dengan mutiara lagi, bukan dengan emas perak lagi, tapi dengan nyawanya Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya itu sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa ya peristiwa ini. Saya sangat terinspirasi dengan ini, saudara. Berikutnya, Yusuf itu sangat diberkati. Bahkan di rumah tempat dia menjadi hamba, tempat di mana dia menjadi budak, diberkati. Mengapa, saudara? Sebab Allah lah yang membuat dia berhasil. Sehingga Yusuf diangkat menjadi stafnya yang paling dipercaya. Menjadi pelayan rumah tangganya. Karena Yusuf itu rajin, jujur, bijaksana, dan setia. Saya tambahkan satu. Tulus. Tulus. Susah mencari orang seperti ini. Makanya tadi itu, pepatah Yahudi tadi ya, mengatakan akan dipagari dengan apapun juga. Dan oleh karena Yusuf, Allah bermurah hati kepada Potifar. Orang-orang seperti ini dimanapun ditempatkan aja jadi berkat, saudara. Makanya kalau saudara punya karyawan, punya pegawai, ya, yang rajin, jujur, bijaksana, setia, tulus, menghamba, menjadi karyawan, pagari dia, saudara. Pagari dia dengan mutiara, ya, menjadi orang kesayangan. Ini biasanya seperti itu. Sehingga apa? Kehidupan keluargamu, kehidupan bisnismu, perjalanan pekerjaanmu itu diberkati dengan kehadiran orang yang seperti ini. Nah, ujiannya datang sekarang. Kalau tadi kita belajar bagaimana Yusuf itu sangat dipermuliakan ya, disertai Tuhan,
dikasih oleh Potifar. Sekarang ujiannya datang. Siapa lagi kalau bukan istri Potifar? Yang genit, ya, melihat anak muda yang cakap, elok parasnya, rajin, jujur, setia ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Yusuf. Singkat cerita, Yusuf bergeming, saudara. Tidak bisa digoyahkan imannya oleh penampilan fisik yang luar biasa dari istri Potifar. Saya yakin dan percaya, sebelum menggoda Yusuf, istri Potifar pasti mempertampilkan dirinya seelok mungkin, secantik mungkin. Tapi hari lepas hari, setiap Yusuf mulai bekerja di rumahnya, dia tidak berhenti untuk menarik Yusuf supaya mau tidur dengannya. Tapi sekali Yusuf digoda, selamanya dia tidak tergoda. Dia memiliki kekuatan ekstra untuk melawan dosa. Dengan cara apa, saudara? Lari. Bukan lari mendekat kepada istri Potifar, tapi lari menjauh, lari keluar. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, 7-12 tadi, dia lari keluar. Itulah sebabnya kenapa setiap kita berdoa di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kata jauhkanlah kami artinya apa? Menjauh dari pencobaan, menjauh dari godaan, menjauh dari dosa. Orang percaya di perjanjian baru dapat menang atas pencobaan dengan cara yang sama seperti Yusuf lakukan. Kalau kita apa? Minta kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kalau ujian dan godaan datang, lari menjauh. Maka kita disebut orang yang benar dan tidak berkompromi dengan dosa. Apakah selesai masalah Yusuf, saudara? Dengan lari keluar dari rumah Potifar karena difitnah oleh istrinya? Tidak. Perjalanan Yusuf mulai masuk ke lembah kekelaman. Ya, seperti bayang-bayang maut karena Yusuf dimasukkan ke penjara. Di ayat yang ke-20 tadi. Potifar dapat laporan dari istrinya bahwa Yusuf akan memperkosanya. Itu gambaran dari fitnah tadi, ya saudara. Seketika itu juga Potifar marah dan dimasukkanlah Yusuf ke dalam penjara. Perbuatan baik, karakter yang benar, jujur, setia, bijaksana, dan tulus tadi tidak serta-merta langsung menghasilkan upah atau buah, saudara. Saya mau garis bawahi, Yusuf menderita karena kebenarannya. Jadi mengapa banyak orang benar itu menderita? Karena Tuhan sedang menguji dan mensaintifikasinya. Kisah ini berbicara tentang kita semuanya. Kalau kita sudah melakukan hal yang benar, yang kudus, menjaga moralitas kita, lalu kita difitnahkan, dianiaya, ya, jangan takut, saudara. Sekalipun penjara itu taruhannya, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Sebab kebenaran selalu menang atas kejahatan. Dan saya bersyukur kisah Yusuf ini adalah happy ending. Kita akan melihat orang yang diperlakukan tidak adil, difitnah sana sini, dia tetap tampil sebagai mutiara yang luar biasa. Emas tetap emas, mutiara tetap mutiara, berlian tetap berlian. Mau ditaruh di mana saja, dia tetap barang yang berharga. Seperti Yusuf sangat berharga di mata Tuhan, demikianlah saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Hanya yang Tuhan minta adalah jaga imanmu, jaga moralitasmu, jaga integritas hidupmu dengan berbuat jujur, rajin, taat, setia, tulus melayani Tuhan kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami diperlihatkan sosok manusia unggul yaitu Yusuf yang memiliki moralitas yang luar biasa, integritas yang teruji, ketulusan yang luar biasa, kerendahan hati yang sungguh dapat kami teladani.
Dari peristiwa ini kami belajar. Kalau kami sudah melakukan hal yang benar, namun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kami tetap akan mempertahankan kebenaran itu. Sekalipun hasilnya nggak langsung kami dapat lihat dan terima. Tapi kami percaya dan yakin suatu kelak nanti kebenaran selalu menemukan jalan untuk kembali. Kebenaran selalu menemukan jalan untuk kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Mungkin mereka sedang ada di dalam sanctifikasi hidup ini. Baik di pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, atau rumah tangga dan keluarga. Jadikan mereka pemenang seperti Yusuf ya Tuhan. Kalau mereka difitnah, diperlakukan tidak adil, tetap mereka berkomitmen menjaga kebenaran itu dalam hidupnya. Maka Tuhan akan tampilkan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.